Bab 2301 tidak bisa bergerak. Tepat ketika Jerry tidak tahu harus berbuat apa, Hydras juga mendatanginya. Formasi teleportasi ini telah hancur total dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Kalau kamu ingin pergi ke kota Bahur, kamu hanya dapat menggunakan formasi teleportasi lain. Jerry buru-buru bertanya, di mana lagi ada formasi teleportasi? Hydras menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanya sekte kelas atas yang memiliki formasi teleportasi. Tapi hampir semua sekte itu dikendalikan oleh sekte Senta. Mereka pasti tidak mau meminjamkannya kepada kita. Kalaupun dengan paksaan dan bujukan, itu mungkin tidak berhasil. Karena kemungkinan besar mereka akan melakukan sesuatu selama teleportasi dan menyebabkan kamu diteleportasi ke tempat lain. Hal yang paling berbahaya adalah kamu mungkin terjebak di ruang dan waktu lain dalam formasi teleportasi dan tidak pernah bisa keluar. Ketika Jerry datang ke kota Hydra dari kota Bahur, Stanley mungkin memberitahunya beberapa bahaya saat menggunakan formasi teleportasi. Setelah merenung sejenak, Jerry berbalik dan berjalan menuju bagian luar sekte Guntur Langit. Ekspresinya sangat dingin ketika dia berkata, "Bawa aku ke sekte yang punya formasi teleportasi dan bunuh mereka semua." Mengenai sekte di kota Hydra, Jerry tidak memiliki belas kasihan kepada mereka. Terutama sekte yang terkait dengan sekte Senta. Jerry telah membuat keputusan di dalam hatinya untuk menghancurkan mereka suatu hari nanti. Ini bukan karena Jerry adalah seorang maniak pembunuh. Tetapi karena hampir semua sekte ini berpartisipasi dalam pemurnian sekte Senta. Jika bukan karena keberuntungan yang dibawa oleh tubuh Dao, Jerry pasti sudah menjadi pil dalam perut orang-orang itu. Jerry tidak akan pernah melepaskan seseorang yang ingin membunuhnya. Apalagi seseorang yang ingin memakannya. Selama bisa kembali ke kota Bahur untuk mencari keberadaan Stanley dan yang lainnya, Jerry tidak akan menunjukkan belas kasihan kalaupun menumpahkan darah seluruh kota Hydra. Apalagi sekte. Hydras merasakan niat membunuh yang dingin di tubuh Jerry dan tidak bisa menahan gemetar. Dia sangat terkejut dengan keganasan Jerry. Segera, Hydras membawa Jerry ke sekte bernama Sekte Diling. Master Sekte Diling, Mondres, adalah orang pertama yang melarikan diri ketika Jerry keluar dari tungku ilahi 9 naga dan melihat bahwa situasinya tidak tepat. Ketika Jerry datang ke Sekte Diling, dia melihat gerbang Sekte Diling tertutup rapat. Jerry merasakan bahwa di dalam pintu yang tertutup, ada sekelompok seniman bela diri yang menjaga mereka. Seolah-olah mereka sedang melawan sesuatu. Bam! Namun, bagaimana sebuah pintu bisa menghentikan Jerry? Jerry menendang pintu dan langsung berubah menjadi bubuk dengan suara keras. Banyak seniman bela diri di balik pintu yang pingsan oleh kekuatan spiritual yang menakutkan sebelum dapat bereaksi. Ketika Mondres mendengar gerakan di pintu, bulu kuduk di tubuhnya berdiri. Dia tidak bisa mengendalikan rasa takut yang tak ada habisnya di hatinya. Wajahnya langsung menjadi pucat. Tidak. Mungkin orang itu ada di sini. Sepertinya aku merasakan niat membunuh yang kuat. Aku juga merasakannya. Sekarang, di kota Hydra, satu-satunya yang bisa membuatku merasakan krisis adalah pemuda itu. Monster macam apa yang telah kita provokasi? Dia benar-benar mengejar kita ke sini. Kita harus segera kabur. Di samping Mondres, ada 5 orang lainnya yang melarikan diri dari Sekte Senta bersamanya dan berkumpul di sini untuk membahas tindakan pencegahan. Pada saat ini, beberapa orang ini sama gugupnya dengan Mondres. Mereka tidak lupa bahwa belum lama ini, di Sekte Senta, Jerry mengalahkan banyak master dengan 1 lawan 10. Adegan brutalnya sangat brutal. Namun, begitu beberapa orang berlari keluar ruangan, mereka bertemu Jerry dan Hydras yang sedang berjalan ke arah mereka. Mereka tercengang dan membeku di tempat karena ketakutan. Di mata beberapa orang, Jerry seperti iblis. Mereka ingin melarikan diri dari pandangan Jerry dalam mimpi mereka. Tetapi pada saat ini, kaki mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bersambung. Bab 2302 ambil tindakan bersama. Apalagi, ketika mereka melihat mayat murid Sekte Diling tidak jauh di sana dan merasakan bau darah di udara.
Tidak sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa semua murid Sekte Diling telah dilenyapkan oleh Jerry. Beberapa orang tak kuasa menyesal datang ke Sekte Diling. Ini tidak ada bedanya dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Sekelompok murid dari Sekte Diling dengan tingkat kultivasi lebih tinggi yang sedang berlatih di gunung belakang juga bergegas saat ini. Tetapi tidak ada yang berani maju dan mengambil tindakan. Merasakan aura kuat Jerry. Mereka tahu betul bahwa kekuatan yang biasanya mereka banggakan tidak cukup untuk menghancurkan pemuda di depan mereka. Mereka bahkan merasa bahwa pemuda berkulit putih yang tampak tidak berbahaya di depan mereka dapat memotongnya menjadi beberapa bagian hanya dengan pikiran. Bahkan tanpa menggunakan tangannya. Mereka bahkan tidak bisa merasakan aura pembunuh yang begitu menakutkan dan intens pada Hydras si penguasa kota. Pada akhirnya, Mondres yang berbicara lebih dulu. Dia menyeka keringat di wajahnya. Dia berkata dengan nada menyanjung dan berpura-pura tenang. Tuan Yang, Tuan Hydras, ada apa kalian kemari? Maaf jika sambutannya kurang memadai. Mohon maklum. Melihat Jerry maupun Hydras tidak berbicara. Ini membuat Mondres dan yang lainnya merasa lebih tidak nyaman. Mondres menarik napas dalam-dalam dan terus berpura-pura bingung. Ada apa kalian datang hari ini? Kali ini, Jerry berbicara. Membunuhmu. Mondres tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan jawaban ini segera setelah dia selesai berbicara. Hydras juga mengambil langkah maju saat ini dan mendengus dingin. Jika kamu ingin mempertahankan seluruh tubuh, kamu harus bunuh diri sekarang. Bagaimanapun, kamu bisa mati lebih awal dan bereinkarnasi. Jika Tuan Yang dan aku mengambil tindakan sendiri, tubuhmu tidak hanya akan hancur berkeping-keping, tapi jiwamu juga akan hancur. Kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Setelah mendengar kata-kata tersebut, ekspresi beberapa orang menjadi sepucat kertas. Celepuk. Mondres langsung memilih untuk berlutut di kaki Jerry. Dia tahu kekuatannya sendiri. Meskipun dia adalah eksistensi yang relatif menakutkan di alam tengah bela diri kuno. Di depan Jerry, dia bukanlah apa-apa. Aku rindu, rindu, rindu. Mondres menundukkan kepalanya dengan penuh semangat dan memohon belas kasihan. Tuan Yang, Tuan Hydras, mohon jangan menghitung dan biarkan saya hidup. Jika kalian bersedia, aku akan menjadi budak kalian mulai sekarang. Jika kalian keberatan, aku akan segera meninggalkan kota Hydra dan berjanji untuk tidak pernah muncul di hadapan kalian lagi. Itu semua salahku sebelumnya. Aku terjebak dan mempercayai omong kosong Noah. Aku benar-benar tidak bermaksud menargetkanmu. Sebelum Mondres selesai berbicara, Jerry berkata dengan dingin. Banyak orang telah mengatakan hal yang sama kepadaku. Tapi mereka semua sudah mati sekarang. Jika ingin menjadi budak Jerry, dia tidak akan menerima orang-orang ini. Usai mengatakan itu, Jerry mengangkat pedang kaisar dan bersiap untuk memenggal kepala Mondres dengan satu serangan pedang. Mondres juga memilih untuk menyerah. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menyesal saat ini. Lebih baik memilih mati dengan tenang. Jadi dia perlahan menutup matanya. Pada saat ini, Master Sekte lain di belakang Mondres tiba-tiba berkata dengan keras. Master Sekte Mondres, kapan kamu menjadi begitu pengecut? Anak ini sangat kuat. Tapi dia pasti telah menggunakan banyak teknik rahasia untuk membunuh begitu banyak master di Sekte Senta. Sekarang, dia pasti belum pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin dia menggunakan teknik rahasia itu untuk meningkatkan kekuatannya untuk kedua kalinya. Apalagi dia masih menggendong putrinya. Jadi dia tidak bisa menggunakannya dengan seluruh kekuatannya. Para master sekte lainnya juga merasa bahwa pernyataan ini masuk akal. Semangat mereka segera meningkat. Master sekte lainnya berkata, kalau Hydras, dia terluka parah. Kita tidak perlu menganggapnya serius sama sekali. Mata master sekte lainnya menjadi dingin. Dia mencibir. Ayo, kita bergabung bersama. Aku tidak percaya bahwa kita tidak dapat membunuh anak ini. Begitu mereka mati, kota Hydra ini akan menjadi milik beberapa dari kita mulai sekarang. Bersambung.